Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimila Ibu, mahasiswa PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kurikulum, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Ibu Nur Fadlia, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum itu merupakan pola susunan sajian isi kurikulum yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pelajaran itu dapat dicapai secara efektif. Oke, selanjutnya. Nah, adapun jenis-jenis organisasi kurikulum itu yang pertama, mata pelajaran terpisah atau separated kurikulum. Nah, kurikulum ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain, terlepas dan tidak mempunyai kaitan sama sekali, sehingga banyak jenis mata pelajaran itu menjadi sempit ruang lingkupnya. Nah, tujuan bentuk kurikulum ini itu adalah generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan selama berabad-abad, agar mereka itu tak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh generasi sebelumnya. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan kurikulum mata pelajaran terpisah ini, yang pertama itu kelebihan. Kelebihannya itu dia itu tersusun secara sistematis dan logis, serta sederhana dan mudah dipelajari. Yang kedua itu pewarisan nilai dan budaya. Nah, yang ketiga itu mudah diubah dan dikembangkan serta dipolakan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu mata pelajaran itu tidak berhubungan. Kedua, tidak bersifat aktual. Yang ketiga itu tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bakat dan minat itu kurang diperhatikan, kekurangan. Selanjutnya, mata pelajaran terhubung atau correlate curriculum. Nah, correlate curriculum ini adalah kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara satu pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi tetap memperhatikan ciri atau karakteristik tiap bidang studi tersebut. Nah, pada kurikulum ini, mata pelajaran itu tidak disajikan secara terpisah-pisah. Akan tetapi, mata pelajaran ini yang memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Misalnya, mata pelajaran biologi, kimia, fisika itu dikelompokkan menjadi mata pelajaran bidang studi IPA. Adapun kelebihan dan kekurangan mata pelajaran terhubung itu, pertama kita bahas kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, materi pelajaran terhubung itu walau hanya sebatas mata pelajaran tertentu. Yang kedua itu memberikan wawasan yang lebih luas dalam satu bidang. Yang ketiga itu menambah minat siswa untuk mempelajari mata pelajaran yang terkolerasi. Adapun kekurangannya, yang pertama, kurang sistematis dan kurang mendalam. Yang kedua, bahan pelajaran terlampau abstrak karena prinsip penggabungan itu belum dipahami. Dan yang ketiga itu kurang memperhatikan kebutuhan dan bakat siswa. Selanjutnya, fungsi mata pelajaran atau broad-based curriculum. Nah, fungsi mata pelajaran ini yaitu berpusat pada penggabungan suatu mata pelajaran. Itu contohnya seperti misalkan mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika itu dikelompokkan menjadi dalam satu bidang studi IPA. Adapun mata pelajaran IPS itu ada mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi. Itu digabungkan. Dan juga adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihan, mata pelajaran akan semakin dirasakan kegunaannya, sehingga memungkinkan pengadaan mata pelajaran yang kaya akan pengertian dan meningkatkan prinsip dasar generalisasi, ada keterhubungan. Dan selanjutnya itu kekurangan,
hanya memberikan pengetahuan secara sketsa, abstrak, kurang logis dari suatu mata pelajaran. Selanjutnya, nah kita masuk pada integrated curriculum. Nah, integrated curriculum ini, organisasi kurikulum bentuk ini tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Nah, integrasi berasal dari kata integer yang berarti unit. Nah, dengan integrasi dimaksud perpaduan, koordinasi, harmoni, kebulatan atau keseluruhan. Nah, kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran itu secara unit dan keseluruhan tanpa mengadakan batas-batas antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, integrasi kurikulum ini, baiklah, integrasi kurikulum ini atau organisasi kurikulum terpadu ini mempunyai beberapa variasi, yaitu yang pertama core kurikulum atau kurikulum inti. Nah, core kurikulum ini merupakan bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap penting, fundamental, dan esensial yang harus diberikan kepada setiap murid agar ia menjadi warga negara yang berharga, berguna, serta efektif. Nah, core kurikulum ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama itu pemecahan masalah secara komprehensif. Dan yang kedua itu memperhatikan bakat, minat, dan potensi. Serta yang ketiga itu ada pun praktik demokrasi. Dan selanjutnya kekurangannya itu yang pertama memerlukan kesiapan guru, yang kedua tidak disusun secara logis, yang ketiga tidak bersifat sederhana, yang keempat itu perbedaan kemampuan yang dicapai, yang kelima biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari kurikulum terpadu atau integrated curriculum. Nah, selanjutnya kita masuk dalam variasi kurikulum terpadu. Itu ada core kurikulum atau kurikulum inti dan social function atau fungsi sosial dari kurikulum terpadu, dan activity kurikulum atau aktivitas dalam mata pelajaran. Aktivitas dalam kegiatan pembelajaran. Oke, yang pertama kita masuk dalam core kurikulum atau kurikulum inti. Nah, core kurikulum ini merupakan bagian dari seluruh program pendidikan yang dianggap penting, fundamental, dan esensial yang harus diberikan kepada setiap murid agar ia menjadi warga negara yang berharga, berguna, serta efektif. Nah, adapun di sini karakteristik kurikulum inti yang pertama itu direncanakan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Yang kedua ini merupakan rangkaian yang saling berkaitan. Yang ketiga itu mengambil atas dasar problema yang aktual atau yang nyata. Yang keempat itu mengangkat substansi yang bersifat pribadi maupun sosial. Nah, yang kelima itu difokuskan berlaku untuk semua siswa. Selanjutnya kita masuk pada social function atau kurikulum yang berlandaskan pada fungsi sosial dan kehidupan. Nah, kurikulum terpadu ini dapat didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan utama manusia dalam masyarakat yang disebut dengan social function atau major areas of living, yang antara lain itu terdiri yang pertama perlindungan dan pelestarian hidup, yang kedua itu produk barang dan jasa serta distribusinya, yang ketiga itu konsumsi benda dan jasa, yang keempat komunikasi dan transportasi benda dan manusia, dan yang kelima itu rekreasi, keenam ekspresi rasa keindahan, ketujuh ekspresi rasa keagamaan, kedelapan pendidikan, kesembilan perluasan kebebasan, kesepuluh integrasi kepribadian, dan yang terakhir ke-11 itu penelitian. Nah, analisis kegiatan manusia itu dalam masyarakat. Yang pertama itu perkembangan individu manusia, kesehatan, itu dalam bentuk kesehatan intelektual, moral, dan keindahan.
Nah, yang kedua itu perkembangan partisipasi sosial, itu termasuk hubungan antar pribadi dan kelompok. Yang ketiga itu perkembangan menghadapi lingkungan, termasuk secara alamiah, teknologi, dan ekonomi. Selanjutnya, kita masuk pada aktiviti kurikulum. Nah, aktiviti kurikulum ini merupakan kurikulum yang berpusat pada kegiatan. Nah, kurikulum ini itu cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegritas dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Kurikulum ini perhatiannya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan aspek intelektual atau akademik siswa. Nah, seperti yang kita lihat pada PPT ini, pendidikan keterampilan ini berkaitan dengan akademik siswa dan intelektual siswa. Ketiganya ini berhubungan. Itu akan menghasilkan siswa yang berprestasi penuh, mengoptimalkan kemampuan siswa, estetika, vokasional, intelektual, dan kreativitas. Oke. Terima kasih. Baiklah, itulah pemaparan saya atau presentasi saya mengenai tentang organisasi kurikulum dan jenis-jenis organisasi kurikulum itu seperti apa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.